Halo, selamat malam Win Profesional. Selamat datang di Win Webinar pada malam hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan baik dan tetap bersukacita. Pada malam hari ini, kami dari Workplace Institute of Nusantara atau WIN mengadakan webinar ketiga bagian yang kedua dengan tema Finding Contentment in Time of Crisis and Beyond yang akan dibawakan oleh Bapak Thaddeus Gunadi. Webinar pada malam hari ini akan dimoderasi oleh saya. Perkenalkan, nama saya Abigail Panjaitan. Saya merupakan salah satu pengurus dari WIN. Dan pada malam hari ini juga, saya akan dibantu oleh Bang Atur Januar sebagai moderator kedua. Selamat malam, Bang Atur. Selamat malam, Abigail. Ya, selamat malam, Abang. Jadi, jika terjadi sesuatu dengan jaringan saya, maka moderator akan langsung di-backup oleh Bang Atur. Saudara-saudara, kita akan membuka acara ini di dalam doa, supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Saya mohon dengan kasih kepada Kak Wanwi untuk bisa membuka acara di dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Allah Tritunggal, kami sungguh mengucap syukur untuk saat-saat dan momen-momen di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk saat di mana matahari bersinar terang, langit biru, dan hati kami penuh dengan sukacita. Kami juga mengucap syukur untuk saat senja, di mana kami berhenti dan melepaskan lelah kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk saat-saat kegelapan, di mana hati kami penuh dengan perjuangan dan pergumulan. Saat ini ya Tuhan yang kudus, kami datang padamu Tuhan. Seringkali Tuhan yang kami dengarkan adalah berbagai hal, dan kami juga mengatakan berbagai hal. Tetapi sebetulnya yang kami butuhkan adalah firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada saat ini, dan bantulah kami semua untuk sungguh-sungguh mendengarkan. Dan jika apa yang kami dengarkan adalah keheningan, biarlah keheningan itu menenangkan kami. Biarlah keheningan itu mengganggu kami Tuhan. Biarlah keheningan itu menyentuh kebutuhan kami Tuhan. Dan biarlah hal itu juga menembus segala ego kami Tuhan, dan mengecilkan segala ketidakpastian kami, dan memperbesar kekaguman kami atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih kepada Kak Wanwi. Sebelum kita masuk ke dalam inti acara, saya akan terlebih dahulu membacakan rundown acara malam hari ini. Dengan kasih Kak Cindy untuk menampilkan. Baik, saat ini kita ada dalam sesi pembukaan, dan selanjutnya akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan praktek Time for Reflection and Prayer yang akan dipimpin oleh Pak Thaddeus Gunadi. Kemudian selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin bertanya, boleh menyampaikan pertanyaannya melalui chat, bisa di Zoom ini atau di WA grup peserta. Sekali lagi saya sampaikan, jadi jika ada saudara-saudara yang nanti ingin bertanya, boleh menyampaikan pertanyaannya melalui chat di Zoom ini atau di WA grup peserta. Lalu setelah itu akan ada sedikit pengumuman, apresiasi pembicara, dan doa penutup oleh Pak Thaddeus. Ya, saudara-saudara, setelah minggu lalu kita membahas soal tema Rested Soul atau jiwa yang tenang, malam hari ini kita akan membahas tema
Finding contentment in time of crisis and beyond. Menemukan kepenuhan di saat krisis maupun di saat-saat yang melampauinya. Apa hubungannya antara contentment dengan jiwa yang tenang? Lalu bagaimana caranya agar kita, profesional Kristen, dapat memiliki jiwa yang content? Semua ini akan kita pelajari lewat hambanya, Bapak Tadius Gunadi. Saat ini saya akan menyerahkan waktu kepada Pak Tadius. Silakan Pak Tadius. Videonya mungkin perlu dibuka, saya nggak bisa buka videonya. Oke, ya. Masih selamat malam, rekan-rekan semua. Malam. Kita akan masuk pada pembahasan pada malam ini. Finding contentment in time of crisis and beyond. Contentment ini berkaitan dengan restless soul juga. Jadi restless soul biasanya kalau kita nggak content hidup kita biasanya restless. Next slide. Next. Ya, contentment adalah satu topik kesukaan saya. Artinya topik yang saya suka karena sangat menjadi berkat bagi saya. Jadi sejak saya terima Tuhan, sejak saya kenal Tuhan, contentment ini menjadi berkat yang luar biasa. Saya merasa satu perubahan dalam hidup saya, yaitu saya begitu content gitu. Saya masih ingat waktu itu setelah terima Tuhan, saya bisa berhenti dari dengar musik-musik duniawi misalnya. Saya bisa berhenti karena saya content di dalam Tuhan. Lalu saya masih ingat waktu saya mau lulus, ada 2 tawaran kerja, dan dua-duanya secara duniawi sangat menyenangkan. Dulunya mungkin saya sangat mengimpikan. Yang pertama yaitu saya ditawarkan untuk kerja di satu perusahaan Italia dan langsung dapat training. Jadi 2-3 minggu ke depan saya lulus, saya langsung akan dikirim ke Italia dan training di Italia berapa bulan. Dan tentu itu kalau zaman dulu saya sebelum kenal Tuhan mungkin itu adalah dream saya bisa ke Eropa. Tapi saya nggak, waktu saya udah kenal Tuhan kok hambar banget ya, kok saya nggak gitu tertarik gitu. Nah, lalu yang kedua juga saya ditawarkan oleh masih sepupu dari ayah saya yang punya perusahaan, dia menawarkan saya kerja sama dia dan dia menyediakan rumah dan kendaraan. Secara duniawi itu juga sangat menjanjikan begitu. Namun karena saya sudah merasa panggilan Tuhan, saya sudah gumuli di hadapan Tuhan bahwa saya dipanggil untuk menjadi seorang staf, maka saya tolak semua, saya tafikan semua itu, saya menerima Tuhan, dan saya tidak merasa menyesal bahwa saya menolak untuk kerja sama orang yang sudah menyediakan rumah maupun mobil, ataupun satu perusahaan yang akan mengutus saya ke Eropa. Kenapa? Karena saya merasa content di dalam Tuhan. Jadi contentment dalam Tuhan itu sangat luar biasa gitu. Dan sampai saya sudah hidupi sebagai alumni sampai 30-an tahun, saya masih lihat contentment ini salah satu kekuatan yang luar biasa. Karena waktu saya melayani perkantas pun saya berkali-kali dapat tawaran yang jauh lebih menggiurkan daripada perkantas, misalnya dari segi fasilitas maupun gaji dan seterusnya, dari segi gengsi juga mungkin terasa lebih gengsi daripada melayani di perkantas. Tapi saya nggak merasa problem karena saya content di dalam Tuhan ya. Jadi contentment ini sangat menjadi berkat. Karena itu saya ingin sekali bahwa ini juga menjadi berkat bagi teman-teman gitu ya. Jadi saya rindu, next slide ya. Saya rindu bahwa topik ini tidak hanya tambah pengetahuan Anda, jadi malam ini Anda ikut webinar ini tidak hanya sekedar jadi tahu sedikit tentang topik ini, tapi Anda gumuli, Anda periksa diri,
Anda doakan agar benar-benar topik ini jadi berkat, agar setiap yang saya bagikan, yang saya sudah gumulkan, yang saya sudah alami dalam Tuhan itu, Anda juga bisa berkaca, Anda bisa mengevaluasi diri, seberapa Anda juga mengalami contentment di dalam Tuhan. Tujuannya juga agar merubah hidup Anda, ya kebahagiaan dalam jiwa Anda, jadi jiwa yang paling dalam Anda merasakan satu bahagia yang luar biasa. Dan relasi Anda dengan Tuhan bukan lagi seperti dulu, saya sepertinya takut, sepertinya tidak menikmati relasi dengan Tuhan. Sama orang tua juga saya begitu banyak ketidakpuasan sama orang tua, saya banyak kecewa. Sama pasangan, istri, atau anak-anak saya juga tidak mengalami banyak hal yang membuat saya kecewa atau apapun. Jadi itu satu hal yang indah sekali. Saya rindu teman-teman juga ya, alumni-alumni, baik yang sudah menikah maupun yang belum, yang sudah bekerja maupun yang belum, Anda juga bisa menikmati contentment yang juga saya alami. Next slide. Nah, pengertian kata, saudara, contentment ini memang sulit diterjemahkan bahasa Indonesia. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, dia cuma pakai kata mencukupkan diri. Contentment itu diterjemahkan mencukupkan diri. Dalam salah satu kamus, kalau nggak salah Merriam-Webster, dia katakan bahwa contentment itu the state of or fact of being happy with one's lot. Artinya keadaan ataupun fakta di mana kita senang, kita happy dengan bagian kita, dengan apa yang kita miliki yang menjadi bagian kita. The state of fact of being satisfied. Jadi keadaan ataupun fakta di mana kita dipuaskan. Jadi kalau kita gabungkan dua kalimat ini, berarti contentment adalah rasa senang, rasa happy, rasa senang, rasa gembira, dan puas dengan apa yang kita miliki atau yang kita punyai. Kira-kira seperti itu. Next. Contentment adalah suatu perasaan atau pikiran cukup dengan apa yang kita miliki. Jadi the state of being mentally or emotionally satisfied, puas, atau cukup with things just as they are. Ya, ada istilah yang lain mungkin peace of mind, ada perasaan tenang, perasaan yang puas ya, secara emosional maupun secara perasaan, secara pikiran kita merasa cukup, merasa senang, merasa puas. Next. Nah, kenapa contentment ini penting? Why finding contentment is important in life? Judul kita kan Finding Contentment in Crisis and Beyond. Jadi, kenapa finding contentment is important in life? Next. Pertama, banyak sekali yang menulis bahwa happiness come from contentment. Jadi, pertama, contentment atau kalau kita baca artikel lain, dia tulis contentment is the key of happiness. Jadi, contentment adalah kunci dari kebahagiaan, ya, kunci kebahagiaan dan kepuasan hidup. Tentu jangan terlalu naif bacanya ya, bahwa kepuasan di sini tidak berarti bahwa kepuas dalam segala-galanya. Saya rasa tidak dimaksudkan demikian. Tapi ada kepuasan yang terdalam dalam jiwa kita. Itu maksudnya. Jadi kunci kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Jadi kalau saya content, maka saya puas sama pernikahan saya. Kalau saya nggak content, maka saya tidak puas sama pernikahan saya. Saya gampang kecewa, saya gampang kesal dengan pernikahan saya. Sama keluarga saya, sama anak-anak saya misalnya, saya pasti punya ideal ya, saya punya impian anak-anakku harus kayak gini, harus begini, seperti ini yang saya mau. Tapi sering-sering yang kejadian tidak seperti yang kamu inginkan. Anakmu yang pertama mungkin beda sekali, walaupun dia anak laki, dia beda banget dengan yang Anda inginkan. Anak yang perempuan juga sama, misalnya gitu. Yang anak laki mungkin ke perempuan-perempuan, anak perempuan jadi kayak laki. Kita mungkin kesal ya melihat seperti itu. Tapi kalau Anda content, Anda sudah bersyukur bahwa Anda punya anak ya, Anda bisa syukuri bahwa Anda bisa puas dengan terima kasih Tuhan, ya kan, ngapain saya terlalu nuntut anak saya harus A atau B atau C, harus seperti ini atau itu, padahal orang lain tuh punya anak aja susah, kita udah dikaruniakan anak. Jadi kalau Anda content dengan itu, maka Anda happy, Anda akan bahagia dengan keluarga Anda, dengan orang tua Anda, dengan keluarga besar Anda. Demikian juga dengan pekerjaan. Oh tentu kita bicara pekerjaan, kita nggak boleh puas diri ya, nggak boleh cepat puas diri, itu nggak boleh. Tentu pekerjaan kita harus terus berusaha meningkatkan diri dan seterusnya. Tapi
paling tidak untuk saat ini saya sudah puas. Untuk hari ini saya puas sama pekerjaan saya. Ya kan, besok saya kerja lagi saya puas gitu. Saya puas supaya saya tidak berarti saya berhenti untuk berjuang ya, berhenti untuk memperbaiki diri, tidak. Jadi pekerjaan memang sesuatu yang kita harus terus perjuangkan. Namun ada deep inside ada kepuasan, terima kasih Tuhan untuk kerjaan ini. Ya kan, saya bersyukur bahwa Tuhan masih mempercayakan pekerjaan buat saya untuk saya kerjakan. Untuk pelayanan pun sama ya. Jadi inilah kunci kebahagiaan dan kepuasan hidup. Next. Contentment menolong kita untuk hidup kudus ya. Jadi contentment menolong kita untuk hidup kudus. Jadi contentment menolong kita agar nggak jatuh dalam dosa, baik itu dosa keserakahan, dosa perzinahan, dosa korupsi, atau membunuh. Mungkin yang paling jelas kita bisa lihat di Alkitab ada Daud. Raja Daud, saudara, kita bisa lihat dia kelihatannya tidak terlalu content dengan pernikahannya. Jadi dia sudah menikah dengan anaknya Saul, tapi akhirnya dia punya istri yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi keserakahan, saudara. Jadi dia tidak puas dengan satu istri, dan akhir punya banyak istri, dan sudah punya banyak istri pun dia masih berzina dengan Batseba yang membuat Tuhan marah misalnya, dan bukan cuma berzina dengan Batseba tapi membunuh suaminya. Jadi dari satu dosa ke dosa yang lain. Karena dia tidak content. Andaikan Daud itu content dalam pernikahan, maka dia tidak akan mengalami banyak masalah dalam keluarganya, bagaimana anak-anaknya, Absalom tidak respect pada dia, ataupun panglimanya pun yang tadinya sangat respect, akhirnya tidak respect dengan dia karena melihat integritas dia yang buruk, yang berubah misalnya ya kan. Jadi kita bisa lihat banyak juga orang-orang yang sudah pegawai negeri, sudah dikasih gaji yang cukup, tapi nggak pernah puas, lalu korupsi, saudara. Karena korupsi akhirnya di penjara dan seterusnya. Jadi contentment menolong kita untuk hidup kudus. Ya kalau saya content orangnya, dan pekerjaan saya content dengan gaji saya tidak akan jatuh dalam dosa korupsi. Ya kan, kalau saya sudah content dengan pernikahan saya tidak akan jatuh dalam perzinahan dan seterusnya. Kalau bicara craving, saudara, dia bilang ada seorang menulis, there is no end of craving. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, nggak akan habis-habisnya. Hence contentment alone is the best way to happiness. Jadi contentment itulah cara yang terbaik untuk kita bisa bahagia. Karena itu dibilang acquire contentment, carilah contentment, usahakanlah contentment supaya Anda miliki contentment. Karena kalau mau craving nggak ada habis-habisnya craving ya, kerja juga nggak habisnya, ya kan, semua nggak ada habisnya. Dan di 1 Timotius 6 ayat 9 diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, dibilang, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi parah sekali, saudara. Ya, jadi udah menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan maupun kebinasaan. Jadi karena keserakahan. Ya, jadi kalau diberkati kaya kita nggak masalah, tapi kalau kita yang pengen sekali kaya, kita yang mati-matian untuk berusaha supaya kaya raya, maka kita jatuh dalam pencobaan ya. Jadi harus hati-hati dengan keserakahan. Next. Ibrani 13:5 dengan keep your life free from love of money. Jadi jagalah dirimu supaya bebas dari cinta uang ya. And be content with what you have. Jadi kita diajarkan untuk cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Puaskan dirimu, cukupkan dirimu, bergembiralah dengan dirimu, dengan apa yang kamu miliki. For he has said, jadi Tuhan sudah berkata, I will never leave you, nor forsake you. Aku tidak akan meninggalkan engkau, ataupun melupakan engkau. Jadi aku akan menyertai engkau, nggak usah khawatir seperti Tuhan bilang gitu ya. Jadi nggak usah pengen banget untuk punya banyak uang, ya khawatir, karena itu kita berusaha untuk lebih banyak uang dan seterusnya. Next. Bisa taat dan setia pada panggilan Tuhan. Andaikan saya nggak content orangnya, saya nggak mungkin waktu dipanggil jadi staf perkantas, saya nggak mau. Saya pikir, enggak lah, saya pengen hidup yang lebih memuaskan diri saya misalnya, ya kan. Karena saya tidak content dengan hidup saya tidak content dengan kondisi saya sekarang. Saya pengen jadi seorang profesional yang berhasil secara materi, secara
posisi, saya ingin perusahaan yang besar, yang multinasional, dan seterusnya. Saya pasti tidak akan taat pada panggilan Tuhan. Tapi karena saya content, waktu saya mahasiswa, saya sudah belajar contentment di dalam Yesus, maka waktu Tuhan panggil untuk menjadi seorang full-timer, saya taat. Dan bukan hanya taat, tapi juga setia. Tidak meninggalkan itu sampai kepada saya selesai yang menyelesaikan pelayanan di Perkantas misalnya. Sama juga kalau rekan-rekan yang dipanggil jadi guru, atau jadi ASN, atau dipanggil pelayanan pedalaman yang mungkin jauh dari kota besar. Kalau kita orangnya udah content, saudara, Anda tetap bisa setia di sana. Taat di sana. Saya bersyukur saya bertemu dengan beberapa alumni yang tetap taat walaupun di kota kecil. Yang mungkin saya nggak pernah dengar gitu ya, tapi mereka setia pada panggilan Tuhan. Saya yakin mereka content, hidup mereka bersama Tuhan sangat content. Ya, seperti Paulus di sini juga. Contoh Paulus sangat setia pada panggilan Tuhan, taat pada panggilan Tuhan karena dia sangat content hidupnya. Hidup Paulus ya, kita lihat begitu content sehingga dia bisa taat. Next. Menolong kita untuk hidup sederhana sehingga kita bisa berbagi dan tidak diperbudak oleh barang, tidak diperbudak oleh konsumerisme, ya kan sekarang ini konsumtif ini luar biasa gitu. Contented people ditulis di sini, contented people orang yang cukup, orang yang merasa cukup, orang yang merasa puas, live a simple life. Mereka biasanya hidup dalam hidup yang sangat sederhana. They love and enjoy what they have. Mereka mencintai dan juga menikmati apa yang mereka punya. They are grateful and optimistic. Mereka sangat bersyukur dan juga sangat optimis ya. They attract goodness. Jadi dia menarik kebaikan dan radiate positively dan memancarkan secara positif hal-hal positif. They focus on their blessing. Jadi mereka fokus kepada berkat-berkat Tuhan and accept adversity as part of life dan menerima kesengsaraan, menerima kemalangan, menerima penderitaan sebagai bagian dari hidup, sebagai bagian dari pembentukan Tuhan, sebagai bagian di mana Tuhan izinkan kita mengalami adversity, kesulitan, kemalangan, semua itu Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Mereka bisa menerima. They are at peace. Mereka dalam damai and pleasant to be around dan suka bersama orang lain. Ya, mereka suka bersama orang lain. They are simply inspiring. Jadi orang-orang contented ini biasanya sangat inspiring orang, memotivasi orang lain, sangat menarik buat orang lain ya. Jadi menolong kita untuk hidup sederhana. Kalau saya nggak hidup sederhana, saya nggak bisa berbagi. Semua uang yang saya pakai bahkan nggak pernah cukup. Saya hidup dalam hutang. Saya pernah dengar dari ada seorang yang mengajar orang bagaimana memanage uang, saudara. Ada orang yang gajinya udah di atas 50 juta, tapi nggak cukup. Bahkan dia punya hutang hampir 2M. Karena dia sangat diperbudak oleh konsumerisme, oleh lifestyle yang tinggi. Next. Pentingnya contentment. This is God's universal purpose for all Christian suffering. Jadi inilah tujuan Allah yang universal buat semua orang Kristen yang menderita, yaitu supaya kita lebih content dalam Tuhan, supaya kita lebih puas, lebih sukacita dalam Tuhan, and less satisfaction in the world. Supaya kita enggak satisfied, puas dalam dunia ini ya, supaya kita merindukan untuk bersama Tuhan gitu ya. Saya masih ingat dosen saya waktu ditanya sama mahasiswa, Pak, kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan izinkan kesusahan? Dosen saya memberi jawaban yang sangat unik, tapi juga sangat striking ya, buat saya sangat mengejutkan. Beliau mengatakan bahwa, ya dong, kalau di dunia ini udah kayak surga, apa yang bisa dijanjikan surga? Dia bilang begitu. Saya pikir-pikir benar juga ya, kalau kita nggak ada suffering di dunia ini, kita nggak longing for heaven. Dan waktu kita sampai heaven, kita akan bilang, ya heaven sama aja ke surga gitu, sama aja kayak dunia. Jadi nggak exciting buat kita. Tapi suffering ini membuat kita less satisfaction in the world and more contentment in God. Jadi kita lebih puas dalam Tuhan. Next. Nah, perbedaan contentment dan complacency. Ya, complacency. Apa bedanya? Kelihatannya mirip ya, atau apakah berarti kita contentment ini mirip complacency? Nggak mau berjuang,
nggak mau apa lebih baik dan seterusnya, komplasensi. Next. Jadi komplasensi adalah jadi please especially with oneself. Jadi dia sudah puas dengan dirinya, dengan usahanya, dengan keuntungannya, dengan situasinya. Often without awareness of some potential danger of defect. Jadi seringkali tanpa disadari ada bahaya, ya ada bahaya ataupun ada cacat. Self-satisfied, jadi satu puas diri kurang lebih, atau cepat puas diri kurang lebih seperti itu. Itulah komplasensi. Atau next, yang berikutnya. Nah, ini mungkin menolong kita untuk melihat perbedaan contentment dan komplasensi. Dibilang contentment does not mean that I desire nothing. Jadi kalau saya ini content, tidak berarti saya tidak menginginkan apa-apa lagi gitu. Enggak, tetap saya menginginkan. Tapi dia bilang, but rather it's the simple decision to be happy with what I have. Tapi adalah keputusan yang sederhana untuk gembira dengan apa yang saya sudah punya sekarang. Saya tetap merindukan kalau memang Tuhan kasih yang lebih baik, saya bersyukur saya akan yang lebih baik. Tapi saya nggak mau, karena belum dapat yang lebih baik itu, saya nggak happy dengan apa yang sekarang saya miliki gitu. Kurang lebih gitu. Kalau komplasensi, saya sudah happy dengan what I have dan aku nggak lagi desire nothing. Ya, aku masih desire. Aku masih desire untuk hal-hal yang lain yang lebih baik gitu ya. Jadi kita desire, tapi kita tidak karena desire something itu tidak membuat kita jadi nggak happy dengan apa yang kita punya. Jadi kita tetap decide, kita memutuskan untuk happy dengan apa yang kita punya dan tetap mengharapkan, berjuang, tetap ingin mencapai apa yang lebih baik ke depan. Next. Mudah-mudahan ini menolong kita untuk lihat bedanya komplasensi dan contentment. Nah, yang terakhir ini, saudara, kita akan bahas finding contentment even in tough situation. Jadi, seperti situasi kita sekarang, ya, crisis and beyond, nanti setelah krisis, setelah pandemi ini, bagaimana kita bisa finding contentment, saudara. Jadi, ini beberapa yang bisa kita coba bangun. Yang pertama adalah contentment in Jesus. Jadi, contentment kita itu bersama Tuhan Yesus. Ya. Kita masih ingat dialog Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria yang sudah menikah 5 kali, yang sekarang kumpul kebo itu ya. Jadi dia udah 5 kali menikah dan kumpul kebo. Kata-kata Yesus, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tentu walaupun Yesus bicara air, karena waktu itu Yesus minta air sama perempuan itu, tapi saya yakin waktu Yesus bicara barang siapa minum air ini akan haus lagi, anak kecil juga tahu. Ya kan, kalau minum air sumur ini atau air pump, tentu kita akan haus lagi. Itu hanya untuk berapa jam gitu. Tetapi kata Yesus, tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan padanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi dari kata-kata ini Yesus sepertinya berbicara kepada perempuan Samaria itu dan juga pada kita tentang satu bentuk haus yang lebih dalam daripada hanya air. Jadi yang Yesus menawarkan satu bentuk air yang lebih berkualitas, yang mempunyai dimensi yang jauh lebih penting ya. Dan ini yang Yesus tawarkan, bahwa kalau kamu minum air yang kuberikan padamu, kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dan air di sini biasanya kalau kita lihat di Perjanjian Baru, air seringkali yang dipakai adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang ditawarkan Yesus, Roh Kudus itu air ya. Jadi mungkin kita bisa simpulkan bahwa pentingnya hidup oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, tinggal dalam diri kita, maka dia seperti air yang memancar dalam jiwa kita. Ya, jadi itulah wujud dari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, yaitu melalui oknum Allah Tritunggal yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Ya, jadi Tuhan Yesus menawarkan, nanti kita menerima Roh Kudus kepada murid-muridnya, bahwa nanti Roh Kudus akan diutus, dan kalau kamu sudah menerima, kamu akan punya kepuasan, punya kegembiraan yang lebih dalam. Next. The secret to contentment is knowing that Jesus Christ is the only one who satisfied. Jadi rahasia contentment adalah mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah salah satunya yang dapat
memuaskan jiwa kita. Dialah yang memuaskan jiwa kita. Ya, dialah yang digambarkan sebagai air hidup, roti hidup, seperti itu ya. Next. Dan tentu sekarang melalui kehadiran Roh Kudus. Contentment is not by addition, but by subtraction. Jadi contentment itu bukan dengan menambah. Dunia kita ini dunia menambah, jadi kita harus tambah supaya kita bisa puas. Ya, tapi contentment itu by subtraction, yaitu mengurang. Seeking to add a things will not bring contentment. Hanya mencari, menambah hal-hal materi dan seterusnya, tidak akan membuat kita contentment. Sebaliknya dia bilang, subtracting, yaitu mengurangi from your desire, mengurangi keinginan kamu, desire kamu, until you are satisfied only with Christ, bring contentment. Ya, ini menurut Jeremia, baru satu buku yang sangat terkenal, The Rare Jewel of Contentment. Jadi, with Christ, jadi satisfied only with Christ bring contentment. Jadi kita harus mengurangi hal-hal duniawi atau apapun untuk supaya kita hanya dipuaskan oleh Kristus. Ya, itulah yang membawa kepada kita kepuasan yang dalam. Next. Sadari hanya Allah yang bisa memuaskan hidup kita. Ya, Ia adalah air hidup, roti hidup. Manusia tidak hanya hidup dari roti, kata Tuhan Yesus, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Dan perlihatkan pada kita bahwa manusia terdiri dari dua dimensi besar. Pertama adalah fisik, dan fisik tentu membutuh roti, membutuh air, membutuh kopi ataupun teh dan seterusnya, membutuh makanan, itu fisik. Tapi ada dimensi yang lain, yaitu soul kita, jiwa kita, ya, jiwa kita, roh kita. Dan untuk jiwa kita dan roh kita membutuhkan firman Tuhan. Ya, tanpa firman Tuhan, jiwa kita, roh kita akan kering, akan lapar, ya, akan tidak puas, akan kelaparan, kehausan kalau tanpa firman Tuhan. Jadi firman Tuhan penting, karena itu kita sejak mahasiswa sudah diajarkan pentingnya saat teduh tiap hari, baca firman Tuhan, upayakan tiap hari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan karena kita membutuhkannya. Itu kebutuhan, itu adalah makanan rohani kita, itu kebutuhan rohani kita. Sebagai alumni saya rasa kita sadari, waktu kita mahasiswa mungkin kita lebih konten karena tiap hari kita saat teduh. Tapi waktu kita alumni kita udah sibuk, kita nggak sempat saat teduh. Kalaupun saat teduh baca Alkitab cepat-cepat, itu tidak mengenyangkan jiwa kita, sehingga akhirnya kita terasa kosong jiwa kita, terasa hampa, terasa lebih, kita tidak banyak damai sejahtera, tidak mengalami lagi contentment gitu ya, karena jiwa kita kosong, karena firman Tuhan kita tidak nikmati lagi. Karena itu rekan-rekan alumni kita harus belajar tiap hari, upayakan untuk terus tetap, bahkan kalau bisa makanan firmannya cukup berbobot gitu ya. Kalau dulu saya sekali baca satu pasal atau satu paragraf, sekarang saya cuma baca 2-3 ayat dan renungkan secara mendalam supaya itu dikunyah menjadi makanan yang berbobot untuk jiwa kita misalnya. Blaise Pascal mengatakan nothing could satisfy our heart except the Creator. Jadi jiwa kita walaupun kecil kelihatannya sepertinya, tapi nggak ada yang bisa memuaskan jiwa kita, hati kita. Seluruh dunia dimasukkan ke dalam hati kita, tidak bisa memuaskan jiwa kita. Ya, hanya Sang Pencipta yang Maha Besar yang bisa memuaskannya. Itu kata Blaise Pascal. Next. Belajar hidup bersyukur. Gratitude leads to contentment, fulfillment, satisfaction, joy, and happiness. So let us just be grateful. Jadi belajarlah bersyukur. 1 Timotius 5:8 mengucap syukurlah. 18 sorry, kurang satunya ya. 1 Timotius 5:18 mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Jadi gratitude leads to contentment. Jadi penting sekali. Next. Gratitude and contentment are best friend, dibilang ya. Jadi gratitude dan contentment itu teman baik. Where you find one, you will find the other. Kalau kamu menemukan gratitude, kamu menemukan contentment. Kalau mau kamu mencari contentment, kamu harus mencari gratitude. Jadi gratitude itu satu pasang yang nggak bisa kita hindari, yang kita perlu dua-duanya. Jadi untuk bisa content kita perlu gratitude, untuk bisa gratitude kita perlu contentment. Mereka saling melengkapi, saling dukung. Gratitude and contentment. Next. When you are grateful for the smallest thing in life, jadi kalau kita belajar grateful, belajar bersyukur untuk hal yang paling kecil saja dalam hidup, contentment just overflow. Maka contentment akan mengalir.
ya dengan mudah dia mengalir. Jadi belajarlah bersyukur untuk hal-hal kecil. Ya, jangan terus berharap yang besar, yang lebih mahal, yang lebih indah, tapi coba menghargai dan mensyukuri hal-hal kecil ya. Jadi hal kecil. Makan juga sama ya, misalnya makan kita udah nikmati yang sederhana saja, nggak usah yang harus ratusan ribu atau jutaan baru kita bisa nikmati misalnya. Jadi itu belajar grateful, maka contentment akan overflow. Next. Perlu belajar untuk mencukupkan diri ya. Jadi for I have learned in whatever state I am therewith to be content. Jadi Paulus pun mengatakan saya sudah belajar untuk bisa content, untuk mencukupkan diri, untuk memuaskan diri. Bedakan yang kita butuhkan dengan yang kita ingini. Yang kita butuhkan biasanya sih limited. Kita nggak butuh banyak. Nanti mati pun kita cuma butuh mungkin cuma satu peti kecil ya untuk kita dikubur, atau bahkan satu kecil untuk abu kita misalnya. Tapi keinginan kita itu unlimited, keinginan kita tidak terbatas. Karena itu kita harus hati-hati dengan keinginan kita. Ya, jadi kita harus limitkan keinginan kita, caranya yaitu apa yang kita butuhkan. Misalnya kalau kita ke mall, ya kan kita lihat barang-barang, pertanyaan yang paling utama bukan apakah aku ingin ini, apakah aku ingin itu. Bukan, tapi pertanyaannya adalah apakah aku butuh. Kalau aku butuh baru beli, kalau nggak butuh hanya ingin, jangan beli. Karena itu keinginan. Kalau kita ikuti keinginan kita, nggak habis-habisnya, unlimited. Tapi kebutuhan kita biasanya limited. Termasuk makanan. Kebutuhan kita limited kok. Ya kan, kalau kita nggak berhenti makan, itu keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Belajar berkata enough is enough. Kita harus belajar untuk berkata cukup adalah cukup. Ya, kita harus tahu bahwa kapan cukup, nggak boleh terus. Ya, kalau kita terus itu, karena ada banyak ya, termasuk mata. Katanya yang nggak bisa dipuaskan yaitu mata kita. Mata kita tuh nggak bisa puas. Lihat apapun itu nggak bisa puas. Karena itu kita harus berkata cukup terhadap mata kita. Kita harus berkata cukup terhadap keinginan makan kita misalnya. Ya kan, kita harus berkata cukup. Jadi cukup, enough is enough. Itu penting sekali ya. Next. Belajar to be content ya. Jadi kita harus belajar dengan menetapkan standar hidup. Living standard. Jadi kita harus belajar menetapkan standar hidup. Misalnya makan, ya kan, seberapa banyak kita mau makan. Masih kecil kita mungkin makan banyak, ya waktu kita bertumbuh, remaja, pemuda makan banyak, ya makin kita alumni ke sana, kita akan belajar mengurangi makan dari 1 piring menjadi setengah piring, sekarang jadi 1/4 piring, mungkin atau 1/3 piring, sudah cukup. Misalnya pakaian pun kita bikin standar, ya kan. Apakah saya perlu beli pakaian yang di atas 500.000, atau saya cukup kok dengan 100-200 ribu atau 300 ribu paling mahal misalnya, asal cukup bagus misalnya. Jadi kita mesti bikin standar living. Kalau nggak ada habis-habisnya. So, pakaian pun, batik pun ada yang jutaan, ya kan. Apakah Anda perlu pakai batik yang jutaan? Kendaraan apalagi, ya kan, dari yang 100-an ribu atau yang 70 juta sampai miliaran kendaraan. Ya kan, Anda mesti set. Kalau enggak, Anda akan habiskan uang banyak untuk beli kendaraan misalnya. Sepatu pun sama, sepatu pun ada yang cuma ratusan ribu sampai jutaan sepatunya. Jadi kita juga harus set ya, dan kita harus set berapa sepatu yang saya butuh. 5 set sudah cukup, kalau sudah cukup sudah 5 set. Saya nggak akan lebih dari itu. Saya masih ingat waktu mahasiswa saya cuma punya 2 set kalau nggak salah. Satu sepatu untuk segala hal, multi-purpose, ya kan, satu lagi hanya sandal mungkin untuk di rumah. Ini cuma 2, tapi setelah alumni tentu kita butuh sepatu untuk ke gereja, untuk pergi orang nikah, dan sepatu untuk kerja sehari-hari, lalu sepatu untuk olahraga, dan juga sandal. Tapi kalau kita nggak set, saudara, Anda bisa seperti Imelda Marcos yang mempunyai 3.000 pasang sepatu. Jadi kita lihat memang nggak puas-puasnya manusia. Iya kan? Jadi penting sekali kita set. HP juga sama ya, perlu HP yang berapa mahal. Ya kan, soal HP ada yang sampai 30 juta. Apakah Anda perlu yang 30 juta? Atau Anda cuma cukup 3 juta? Atau 2 juta sebenarnya HP? Ngapain beli mahal-mahal kalau memang tidak perlu gitu. Laptop juga sama. Rumah juga sama, saudara. Sekolah anak-anak, alumni banyak bergumul. Karena anak-anak sekolah alumni tentu berpikir, saya ingin anak-anak saya sekolah yang terbaik. Tapi Anda kan tahu bahwa sekolah anak-anak itu nggak murah.
ya kan, yang mereka menawarkan sekolah-sekolah internasional berkualitas internasional dan itu mahalnya bukan main. Apakah perlu anak Anda sekolah mahal seperti itu? Anda mesti bikin standar living, ya kan. Restoran juga sama ya, restoran ada yang biasa, middle, ada yang sangat mahal. Kita harus milih, hotel juga sama. Jadi standar living itu penting. Jadi waktu saya masih ingat waktu saya baru nikah, kami udah punya standar. Kami nggak akan makan di restoran seperti itu. Kami nggak akan pergi ke mall seperti itu. Sekali lihat sih boleh, tapi itu bukan tempat kami. Jadi kami pilih tempat-tempat yang memang cocok dengan standar hidup kami itu. Jadi standar hidup sederhana, ya kan. Dan sadari identitas diri Anda yang utama. Siapa Anda? Ya, seberapa Anda berharga? Apakah Anda tidak berharga sehingga Anda perlu baju yang mahal? Ya kan? Apakah Anda kurang berharga sehingga Anda perlu mobil yang mahal? Atau diri Anda sudah sangat berharga? Saya sadar bahwa diri saya seharga darah Kristus yang telah menebus saya, maka saya nggak perlu barang-barang lain untuk membuat diri saya berharga, karena diri saya yang sudah ditebus Yesus sudah sangat berharga. Ya. Juga ingat what money will buy atau what money can buy. Money nggak bisa buy semuanya. Next. Jadi kita harus juga membatasi diri. Next slide. Jadi to be well skilled in the mystery of Christian contentment is the duty, glory, and excellence of Christian, kata Jeremiah. Bro. Jadi kita harus well skill, kita harus punya keterampilan yang baik dalam hal bagaimana bisa content. Kita belajar berarti ya, dan itu belajarnya juga harus serius sehingga bisa skillful, canggih, ahli dalam hal itu. Next. Be content with what you have, kata Ibrani 13:5. Jadi belajar untuk cukup dengan apa yang Anda punya. Next. He who is not content with what he has would not be contented with what he would like to have. Jadi orang yang tidak puas dengan apa yang dia sudah punya, tidak akan puas juga dengan apa yang ia ingin miliki. Jadi kalau saya sekarang tidak puas dengan mobil saya nggak akan puas juga nanti kalau saya beli mobil yang lain. Karena sebenarnya masalah content itu masalah attitude, masalah hati. Ya. Jadi bukan masalah barangnya. Jadi yang membuat saya content itu bukan barangnya, bukan mobilnya, bukan handphonenya, tapi hati saya, pikiran saya. Kalau pikiran saya dan hati saya sudah puas dengan apa yang sekarang ada, maka saya puas. Gitu. Jadi bukan, itu namanya Elvis Presley syndrome. Jadi Elvis Presley syndrome, karena Elvis selalu berpikir, Elvis orang yang nggak pernah puas. Kasihan sekali hidupnya, walaupun dia kaya raya, dia punya istri cantik, dia nggak pernah puas. Gitu. Dia kasihan banget hidupnya. Jadi karena dia selalu berpikir bahwa kepuasan itu kalau dia memiliki sesuatu yang sekarang dia belum miliki. Padahal yang dia miliki dia nggak puas. Nanti yang belum dia miliki menjadi milik dia tidak akan puas juga. Karena itu soal attitude dia. Jadi masalah attitude sangat penting. Next. Jadi contentment is an attitude. Ya, dibilang ya. Jadi contentment itu adalah sikap. Let's say I will satisfied with what God has given to me. Jadi satu sikap yang berkata bahwa saya akan puas, saya akan gembira, saya akan cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Kalau Anda sudah punya attitude seperti itu, maka apapun kondisi Anda yang sekarang ini, Anda bisa puas. Karena kepuasan, contentment sama seperti kebahagiaan, itu semua ada di pikiran dan hati kita. Tidak di luar itu. Next. Nah, dikatakan I search for happiness, saya mencari kebahagiaan, I long for contentment, saya merindukan rasa cukup, rasa puas itu, and I got nothing, saya nggak mendapatkannya, because they both lies on me, karena keduanya itu ada pada saya. Jadi nggak usah dicari di luar, di barang, di orang, bukan, tapi ada dalam diri kita. Jadi kita harus belajar apa yang ada. Contentment is not taking everything you want, but not wanting to have everything. Jadi contentment itu kita temukan bukan memiliki semua yang kita inginkan, tapi bahkan kita tidak menginginkan semuanya. Jadi dengan kita tidak mengingini semuanya, itu kita content, kita puas, gitu ya. Karena itu penting. Next. Nah, accept what you cannot change. Jadi kita terima apa yang Anda tidak bisa rubah. Ini ada doa serenity prayer. Dia bilang, God grant me the serenity to accept the things I cannot change,
the courage to change the thing I can, and the wisdom to know the difference. Ya, renungkan ini lebih dalam. Next. Stop comparing yourself to other. Yang membuat kita sering nggak bisa content kalau kita membandingkan diri kita pada orang lain. Jadi yang terjadi malah resentment. Kita marah. Ya, waktu kita lihat orang lain, kita marah. Tuhan, kenapa aku nggak sebaik dia? Kenapa aku nggak seperti dia yang kaya? Kenapa aku nggak sepintar dia? Jadi kalau kita membandingkan diri kita pada orang lain, kita resentment, kita merasa marah, kita merasa kesal dengan diri kita. Tapi contentment come from looking at God. Jadi contentment kalau kita melihat pada Allah, bahwa Allah itu baik, Allah memberi yang terbaik buat kita, kita akan content. Jadi jangan compare diri Anda pada orang. Jadi stop comparing yourself to others. Next. Have confidence in a wise provider. Jadi kita harus punya keyakinan akan Allah yang bijak. Dia akan memberikan, mencukupkan, memberikan apa yang kita butuh, bukan apa yang kita inginkan. Jadi Allah kita bijak. Ya, dia seperti orang tua, dia tidak akan memberi kepada anaknya pisau kalau anaknya belum butuh. Dia tidak akan memberi anaknya handphone kalau anaknya belum butuh. Jadi kalau butuh baru dia beri. Jadi God will supply every need dari kita. God will meet all your needs. Dia akan berikan apa yang kita butuhkan. Next. True contentment is not having everything, but in being satisfied with everything we have. Ya, jadi kita harus puas dengan apa yang sudah Anda miliki. Anda belajar muas. Next. Contentment comes when we realize God has everything we need. Jadi kalau kita akan content dengan Tuhan, kalau kita sadar bahwa Tuhan punya kok segala yang kita butuhkan, dia punya, ya kan? Kalau dia belum kasih, Tuhan anggap kita belum butuh. Jadi tetap content sama Tuhan. Next, yang terakhir kali ya. The secret of contentment and inner peace is found in our letting go of the need to be in control. So especially kita masa krisis sekarang ini, ya kan? Kita pengen kontrol, kita pengen tahu kepastiannya. Jadi tapi kalau kita bisa letting go, kita bisa melepas, menyerahkan yang keinginan untuk kontrol dan resting in confidence that God is in control, dan kita percaya bahwa Tuhan yang kontrol, Tuhan yang mengendalikan dunia ini, hidup kita semua Tuhan yang kendalikan, maka itulah the secret of contentment, dan itu akan memberi inner peace, membawa damai di dalam jiwa kita yang paling dalam. Ya, saya rasa itu. Kita akan ambil waktu untuk menenangkan diri. Saya ajak rekan-rekan, mari kita ambil silence. Kita akan reflect, biarkan Roh Kudus. Mungkin Tuhan sudah bicara sesuatu melalui kata-kata yang saya sampaikan, poin-poin yang saya sampaikan, firman yang saya baca. Tuhan sudah berbicara sesuatu pada Anda. Coba Anda reflect, ambil waktu untuk merenungkannya. Kembali lagi seperti yang saya katakan di awal, bahwa saya rindu bahwa webinar malam ini jangan hanya menjadi pengetahuan, hanya nambah pengetahuan kita jadi tahu satu topik tentang contentment, tapi kerinduan saya adalah Anda mengalaminya. Anda makin menyadarinya, Anda makin memiliki contentment ini, Anda makin bertumbuh dalam contentment ini. Anda makin belajar bagaimana hidup mencukupkan diri, puas dengan apa yang Tuhan sudah karuniakan pada Anda. Apakah itu pekerjaan Anda, apakah itu keluarga Anda, punya orang tua, punya kakak adik, punya saudara om tante, bahkan masih punya kakek atau nenek yang mengasihi Anda, atau Anda sudah menikah, punya suami atau istri, punya anak-anak, apakah Anda mensyukuri pemberian Tuhan untuk Anda? Kita bisa content, kita bisa cukup merasa puas kalau kita mensyukuri pemberian Tuhan. Sadar bahwa itu adalah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan Anda mensyukurinya. Walaupun mungkin kalau Anda bandingkan apa yang Tuhan beri, sepertinya Anda merasa tidak puas karena Anda merasa Anda pengennya yang lain, Anda pengennya lebih baik. Tapi percayalah, bahwa Tuhan tahu yang paling baik buat kita. Bahwa apa yang diberikan Tuhan sekarang pada kita,
itu adalah yang terbaik. Walaupun mungkin kita sekarang sulit melihatnya, tapi belajarlah, datanglah pada Tuhan, mohonlah hikmat dari Tuhan, supaya mata Anda dicelikan untuk melihat bahwa apa yang Tuhan karuniakan pada Anda saat ini, baik itu keluarga, pernikahan Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, lingkungan Anda, adalah karunia Tuhan yang baik untuk Anda, yang harusnya Anda syukuri, Anda hargai, dan Anda hormati. Orang Israel saudara dihukum Tuhan karena mereka tidak mensyukuri pemberian Tuhan. Mereka selalu bersungut-sungut kalau sedikit mereka alami kekurangan air atau kekurangan makanan. Mereka bersungut-sungut pada Tuhan. Padahal Tuhan dengan semua itu adalah untuk bentuk mereka. Untuk sekalipun 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, mereka tidak menanam, mereka tidak memetik, tapi mereka bisa makan selama 40 tahun. Tuhan punya kemampuan untuk memelihara mereka. Sekali dua kali mereka mengalami kekurangan, itu pun untuk kebaikan mereka. Sehingga mereka belajar lebih menghargai apa yang ada. Kita pun sama, saudara. Kalau kita hidup sangat berlimpah, kita sudah tidak bisa menghargai apa yang Tuhan berikan. Kita mungkin seperti orang Israel waktu mereka ambil terlalu banyak, menjadi muak, menjadi tidak lagi selera mereka untuk menikmatinya. Tapi seringkali Tuhan izinkan sedikit supaya kita lebih punya selera dan menghargai apa yang Tuhan berikan. Anda bisa berdoa kepada Tuhan, memberi respon pada Dia, apapun yang Tuhan sudah bicarakan, ataupun apapun yang Roh Kudus menyadarkan, menginsyafkan Anda, sehingga Anda sadar, Anda baru sekarang ini mengerti, memahaminya, dan mungkin selama ini Anda juga makin tahu kenapa Anda tidak bahagia dalam pernikahan Anda, tidak bahagia dengan anak-anak Anda, karena Anda tidak mensyukuri pemberian Tuhan. Karena Anda tidak content dengan apa yang Anda miliki sekarang ini. Anda berpikir kalau Anda memiliki yang lebih baik dari yang sekarang, Anda akan bahagia. Padahal secara logika kita sadar, kalau yang sekarang ada saja kita nggak bisa bahagia, bagaimana kita bisa bahagia dengan apa yang belum ada pada kita? Dan nanti kalau yang belum ada pada kita, kita miliki, maka kita tidak akan bahagia. Karena sekarang pun yang ada kita nggak bisa bahagia. Jadi kunci kebahagiaan bukan kepada apa yang belum kita miliki, bukan apa yang kita ingin miliki, yang kita maui, tapi kepada apa yang kita sudah miliki, apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Firman Tuhan juga berkata, barang siapa yang tidak setia dalam perkara kecil, maka tidak akan setia dalam perkara besar. Kalau sekarang Tuhan sudah karuniakan hal kecil pada Anda, dan Anda tidak menghargainya dan setia, dan mensyukurinya, menikmatinya, maka hal besar pun Anda akan alami. Belajarlah untuk menghargai hal kecil, hal sederhana yang Tuhan sudah karuniakan, supaya Tuhan bisa percayakan hal lebih besar nantinya. Sadarilah seperti yang kita udah lihat bahwa contentment adalah kunci kebahagiaan hidup. Tanpa contentment kita tidak akan bahagia. Dan untuk content kita perlu Tuhan Yesus. Hanya Dialah yang dapat mengisi jiwa kita. Dikatakan hati kita kecil, tapi sisi dunia diisi juga tidak bisa memuaskannya. Hanya Allah pencipta yang maha besar, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan dan juga Raja di atas segala Raja, Sang Pencipta, Dialah yang bisa memuaskan jiwa kita. Rohnya lah yang Dia utus sekarang ini, tinggal dalam jiwa kita, itulah yang bisa memuaskan, menjadi air yang hidup, yang akan memancar terus selama-lamanya. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Roti untuk kebutuhan fisik, jasmani. Tapi ada dimensi lain dalam diri kita, yaitu dimensi roh, dimensi jiwa,
dimensi hati yang hanya bisa dipuaskan bukan oleh makanan fisik, tapi hanya bahkan juga bukan tidak bisa dipuaskan oleh barang-barang secara fisik, secara materi, tapi hanya bisa dipuaskan oleh firman Tuhan, firman dari mulut Tuhan, dari yang berasal dari Tuhan. Itulah yang bisa memuaskan jiwa kita, menjadi roti hidup, menjadi air hidup bagi jiwa kita. Kalau Anda selama ini mungkin sudah cukup lama tidak lagi membaca firman Tuhan, seperti menjadi makanan rohani Anda dengan waktu yang cukup, dengan keseriusan cukup, merenungkannya, membacanya, merenungkannya, menggalinya, mengunyahnya, maka mungkin malam ini adalah kesempatan Anda untuk mengambil komitmen baru, untuk memperbaharui sikap Anda terhadap firman Tuhan. Bahwa kita nggak bisa hidup dari roti saja, dari makanan jasmani saja. Kita butuh firman Tuhan. Silakan berdoa pribadi pada Tuhan. Sebagai komitmen Anda, karena bicara contentment itu bukan bicara sesuatu yang kita cari di luar diri kita, tapi contentment ada dalam diri kita, dalam jiwa kita, di dalam sikap kita. Jika malam ini Anda merubah sikap Anda terhadap apa yang Anda miliki, terhadap apa yang Anda inginkan, Anda berkata, saya akan lebih syukuri apa yang sekarang saya miliki, dan tidak, walaupun kita ada keinginan lain, tapi saya tidak akan marah atau menjadi tidak happy kalau yang saya inginkan belum saya miliki. Tapi saya lebih belajar untuk mensyukuri dan juga happy dengan apa yang saya sudah miliki, apa yang Tuhan sudah berikan pada saya, maka contentment akan Anda miliki. Bapak, terima kasih untuk malam ini Tuhan, kami tidak hanya ikut webinar ini untuk sekedar menambah pengetahuan kami, menambah kosakata kami, menambah keinginan tahu kami, kecanggihan pikiran kami, tapi yang paling utama Tuhan, kami rindu bahwa webinar malam ini merubah sikap kami, merubah cara pandang kami, memberi kesadaran baru dan keyakinan baru pada kami, apa yang menjadi kesalahan kami selama ini, yang membuat hidup kami sebenarnya sudah sangat diberkati Tuhan, tapi kami merasa tidak pernah puas. Kami tidak pernah merasa content, karena kami tidak menghargai dan mensyukuri apa yang Tuhan sudah karuniakan. Kami terlalu serakah, kami terlalu ingin punya keinginan yang tidak kudus, ambisi yang tidak kudus, sehingga membuat hidup kami tidak content. Tolonglah Tuhan malam ini jadi titik balik kami untuk mulai belajar mensyukuri apapun yang Tuhan sudah berikan pada kami. Tentu kami tetap merindukan dan perjuangkan untuk menjadi lebih baik dalam pengenalan akan Tuhan, dalam melakukan kehendak Tuhan, dalam bekerja, dalam berkarya Tuhan, lebih kreatif. Kami akan belajar, menambahkan ilmu kami, keterampilan kami, mengembangkan diri kami sebaik mungkin. Karakter kami pun kami tidak puas hanya sampai sekarang. Kami rindu untuk makin hari makin menjadi serupa dengan Tuhan. Kami rindu terus mengalami perubahan menjadi lebih rendah hati, lebih bijak, dan seterusnya. Namun Tuhan, malam ini kami juga sadar, kami perlu belajar content dengan apa yang sudah kami miliki saat ini. Kami belajar mensyukuri dan menghargai, menikmati pemberian dan karunia Tuhan yang sudah kami miliki saat ini, sambil kami menantikan dan mengupayakan yang lebih baik di masa yang akan datang. Termasuk juga anak-anak kami, termasuk juga pernikahan kami, termasuk juga relasi kami, baik dengan sesama maupun juga dengan Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami. Kami naikkan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mati menebus kami, memberi yang terbaik, yaitu darah-Mu, hidup-Mu untuk kami.
yang patut kami syukuri dan yang kami hargai. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Egy. Ya, terima kasih Pak Tadius untuk sesinya yang begitu dalam dan menenangkan. Saya percaya kita semua mendapatkan banyak berkat dari firman yang telah dibagikan. Saat ini, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi saudara-saudara yang ingin bertanya, boleh menyampaikan pertanyaannya, mohon secara jelas dan to the point, bisa dalam chat di WA Group atau chat di dalam Zoom ini, supaya kami panitianya bisa mencatat dan membacanya. Ya, saya persilakan untuk pertanyaan nomor 1, Bang Atur boleh ditampilkan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, dari Pak Lukman dari GKI Jatinegara. Pertanyaannya adalah, apakah seseorang yang memiliki waktu pribadi atau bersama keluarganya untuk menikmati hiburan atau pleasure bisa diartikan jiwanya kurang memiliki rest in Christ? Saya persilakan kepada Pak Tadius untuk menjawab. Memang pertanyaannya sedikit kurang spesifik ya. Jadi seharusnya mungkin kalau kita tahu lebih dalam atau di balik pertanyaan itu sebenarnya apa yang menjadi isu itu lebih menolong gitu. Tapi kalau hanya dari pembaca yang ditanyakan seperti itu mungkin sedikit sulit untuk dijawabnya. Bisa iya, bisa tidak gitu. Sangat bergantung dari banyak faktor sih menurut saya. Iya kan. Jadi waktu pribadi dengan keluarga, apakah itu merupakan jiwa yang stres? Ya bisa dikatakan secara umum iya ya, saya kira tergantung orangnya. Tapi secara umum saya bisa bilang iya. Kalau kita yang restless biasanya kita sangat sulit untuk punya waktu dengan keluarga. Jadi kita salah satu yang mungkin waktu minggu lalu saya sudah jelaskan, biasanya orang yang restless itu busybodies. Dia akan sibuk ke sana kemari, jadi dia sulit untuk bisa tahan dengan orang-orang dalam waktu yang lama gitu. Dia karena dia restless. Dia merasa tidak tidak restful. Tapi kalau ya secara umum misalnya kalau dia bisa punya waktu dengan keluarga, bisa punya waktu pribadi yang cukup lama, kita bisa bilang dia punya rest in Christ. Dia punya ketenangan jiwanya bersama Tuhan. Biasanya orang yang dia tenang dengan Tuhan, dia juga akan bisa lebih tenang ya dengan dirinya, dengan waktu dirinya. Kalau orang yang restless biasanya dia sulit untuk berdiam diri dengan dirinya maupun dengan keluarganya. Bahkan dengan orang lain pun dia masih sulit ya, mungkin hanya sebentar-sebentar lalu dia pindah-pindah begitu. Mungkin itu jawaban saya secara umum ya. Karena saya nggak tahu persisnya. Mudah-mudahan itu menolong. Baik, kita masuk. Terima kasih Pak Tadius. Kita masuk ke dalam pertanyaan kedua. Bang Atur boleh minta tolong ditampilkan pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya dari Nugroho Wijaya. Bagaimana mengajarkan kesederhanaan kepada orang lain dan hal tersebut tidak menjadi pembelajaran sebagai tindakan yang terlalu iri dan pelit? Oke. Justru menurut saya, tadi saya juga udah ngomong bahwa kesederhanaan itu menolong kita untuk bisa berbagi pada orang lain. Ya, jadi kesederhanaan ini mungkin bedanya begini. Kalau kesederhanaannya adalah kalau kesederhanaan, maksud saya kesederhanaan di sini bukan sederhana untuk tidak membantu orang lain, jadi itu namanya pelit ya. Kalau saya membantu orang lain, saya bilang saya sederhana orangnya, tapi sederhana saya untuk menolong orang lain. Untuk membantu orang lain saya tidak generous, itu pelit, itu irit. Pelit, bahkan bukan irit ya, pelit.
Tapi kalau sederhana itu hidup irit untuk dirinya. Jadi dia mengurangi pengeluaran untuk dirinya, dengan harapan dia akhirnya bisa nabung untuk dirinya, masa depan diri, tapi juga untuk membagi ke orang lain yang membutuhkan. Mungkin itu yang membedakan ya, antara sebenarnya kita pelit atau tidak gitu. Kalau irit sih saya rasa kita harus irit ya. Tapi kalau irit sama orang lain, irit bantu orang lain, mungkin itu tergantung sih ya. Kalau misalnya kita boros sama orang lain juga nggak boleh. Kita juga perlu irit. Irit artinya kalau perlu baru kita bantu. Kalau nggak perlu ya jangan gitu ya. Jangan terlalu royal gitu. Itu namanya boros. Ya, jadi kita perlu irit juga. Tapi irit yang paling utama adalah irit untuk kebutuhan kita. Itu yang namanya hidup sederhana. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Baik. Ini pertanyaan yang masuk sudah cukup banyak, jadi mungkin kami mohon maaf kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara yang tidak bisa terjawab pada hari ini ya. Kami akan berusaha untuk menjawab sebanyak-banyaknya pada hari ini. Berikutnya dari Lida Setiawan. Apa contentment berarti kita sebaiknya tidak perlu memasang target apapun dalam hidup ini? Bagaimana mengaplikasikan contentment saat merencanakan masa depan? Ya, ini yang sering salah pahamin ya. Jadi contentment itu tidak dimasukkan untuk supaya tidak memasang target. Tadi di salah satu slide dikatakan bahwa contentment itu tidak berarti kita nggak desire nothing. Kalau desire nothing berarti kita nggak perlu target ya kan untuk ke depan. Tapi contentment itu adalah tetap kita punya target, kita punya kerinduan, ya kan. Tapi kita happy dengan apa yang sekarang kita punyai. Itu contentment. Ya, jadi contentment itu tidak berarti kita tidak berusaha untuk lebih baik, tidak berusaha untuk mencapai yang bisa lebih tinggi yang kita bisa capai. Karena kan ada firman Tuhan juga yang mengajarkan kita untuk mengoptimalkan talenta. Ya, Tuhan udah kasih talenta sama kita harus optimalkan. Ya kan, dan itu harus kita kerja keras untuk itu. Ya kan, kita untuk mencapai lebih optimal. Jadi kalau talenta kita 5, kita optimalkan sampai dapat 5 sehingga 10. Untuk itu kan target ya, kita harus capai. Jadi optimal, seoptimal mungkin. Gitu. Tapi mungkin target di sini mungkin bedanya adalah dengan apakah itu keinginan kita pribadi. Jadi kita, kalau kita nggak capai target itu, kita marah, kita nggak happy hidup kita, nah itu bukan contentment. Itu lebih ke ambisi pribadi. Tapi kalau contentment itu kita tahu itu kehendak Tuhan, dan kita akan berusaha mencapainya, tapi kita nggak marah kalau kita nggak mencapainya. Paling kita minta ampun sama Tuhan, dan minta bimbingan Tuhan untuk kita bisa terus mencapai lebih baik gitu. Jadi mudah-mudahan ini menolong ya. Jadi target nggak salah. Selama mungkin kita mesti cek target kita ini ambisi pribadi atau ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau saya mencari kehendak Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang saya cari. Ya, untuk itu tentu target. Ya kan? Tapi target itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saya misalnya. Nah, dalam hal itu masih tetap content. Ya. Ya, saya rasa itu mungkin. Ya, Pak Tadius, pertanyaan berikutnya dari Martina Zebua. Bagaimana belajar puas atau cukup dengan rekan yang seringkali menimbulkan permasalahan dalam tiap-tiap keadaan? Ya, ini memang kadang-kadang sadar nggak ya, kalau kita nggak puas dengan orang lain, sering-sering masalahnya bukan di orang lain, tapi di kita juga gitu. Ya kan, kalau Anda sudah puas dengan diri Anda bisa lebih menerima orang lain apa adanya, gitu. Jadi seringkali kita akhirnya nggak bisa terima orang lain. Saya punya teman, dia paling nggak bisa kerjasama dengan orang, saya lupa ya. Dia bilang, misalnya dengan orang yang apa, saya agak lupa. Saya tanya kenapa, dia bilang karena dia juga punya problem itu gitu. Jadi dia nggak suka sama orang yang punya problem yang sama seperti dia. Dia pengen cari orang yang tidak punya problem seperti dia, sehingga dia merasa lebih komplementer. Jadi sering-sering kita punya problem diri kita, dan kita nggak bisa menerima orang lain yang punya problem,
karena ada problem dalam diri kita. Karena itu tuh harus pertama kita harus berdamai dengan diri kita. Kita harus bisa menerima diri kita apa adanya. Kita tahu kelebihan kita, tapi kita tahu juga kekurangan kita, sehingga kita juga akhirnya bisa menerima orang lain yang mempunyai kelebihan dan juga punya kelemahan, ya, karena mereka juga punya kelebihan dan kelemahan. Sehingga kita tidak, kalau kita punya kelebihan, saya sering belajar begini, kenapa saya nggak bisa menerima orang lain, ya kan? Toh saya pun punya kelemahan. Kalau saya punya kelemahan dan saya tidak bisa menerima orang lain yang punya kelemahan, saya nggak fair. Saya nggak fair karena saya sendiri punya kelemahan, ya kan? Jadi kalau saya punya kelemahan, saya juga harus menerima orang lain yang punya kelemahan gitu. Allah saja yang sempurna, yang tidak punya kelemahan, Allah menerima kita. Apalagi kita yang punya kelemahan, kita seharusnya menerima sesama kita yang punya kelemahan. Dan saya kadang-kadang juga diajar oleh teman-teman yang lain, saya punya problem juga dengan rekan kerja yang sulit untuk bekerja sama. Saya waktu share sama orang lain, dia bilang sama kita gini, dia bilang sama saya gini, dia bilang dia bilang begini, temanmu itu yang kamu sulit kerja sama dia, apakah dia juga sulit kerja sama dengan orang lain, misalnya. Ya tentu, dengan beberapa dia tetap sulit kerja sama. Tapi kalau kita jujur, kita lihat, ternyata dia bisa kerja sama juga dengan beberapa orang lain. Gitu. Mungkin tidak dengan semua, tapi dengan 1-2 orang lain, dia bisa kerja sama. Gitu. Nah, terus teman saya itu bilang, sebenarnya bukan teman si senior dan pelayanan. Dia bilang, mungkin kita bisa belajar dari orang lain itu. Jadi, misalnya teman kita ini si A, dia bisa kerja sama dan bisa baik dengan si D misalnya. Nah, kita bisa belajar dari D. Bagaimana D berelasi dengan A. Ya kan, bagaimana dia berelasi, bagaimana dia ngomong, bagaimana dia bersikap, sehingga akhirnya kok bisa cocok mereka gitu. Jadi ini kan masalah kecocokan saja, masalah sikap kita, cara kita, dan seterusnya. Ya saya akhirnya belajar sih, walaupun nggak mudah ya, tetapi itu menolong saya untuk tidak terlalu kesal ya dengan orang lain yang sulit gitu. Kalau nggak salah ada buku ya tentang relasi dengan orang-orang yang sulit, dengan difficult people. Saya rasa itu juga buku menolong kita untuk bagaimana bekerja dengan orang-orang yang difficult, apalagi kalau bos kita difficult misalnya. Tapi bos kita difficult pun kita bisa lihat ada 1-2 anak buah teman kita, rekan sekerja kita, bisa damai-damai aja, harmonis aja dengan dia. Nah, kita perlu belajar dari mereka, bagaimana mereka bisa harmonis dengan bos kita, yang kita susah misalnya gitu ya. Mungkin itu dari saya. Silakan. Ya, Pak Tadius dan saudara-saudara, waktu kita tinggal 5 menit lagi ya untuk Q&A session ini. Ya, pertanyaan berikutnya, Bang Atur minta tolong tampilkan. Pertanyaan berikutnya dari Ayub Rusmanto. Ada 2 pertanyaan. Bagaimana dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan baik sebagai pelayan Tuhan, full-timer maupun profesional? Apakah kepuasan diukur secara materi atau kepuasan secara spiritual karena sikap hati yang bersyukur kepada Tuhan? Silakan Bapak. Ya. Ya, yang paling utama tentu kepuasan kita ukur seberapa kita berkenan pada Tuhan. Saya rasa itu yang paling pertama. Jadi seberapa kalau kita lihat Tuhan Yesus, kepuasan dia adalah dia bisa melakukan kehendak Bapaknya. Jadi dia bilang, aku bersyukur aku bisa mengerjakan pekerjaan yang engkau berikan padaku, kata Tuhan Yesus. Jadi itu kepuasan dia. Kepuasan dia bisa melakukan apa yang Bapa tugaskan kepada Yesus untuk Yesus lakukan. Jadi kita bisa belajar dari Tuhan Yesus bagaimana kepuasan dia gitu. Sama Tuhan Yesus, kita bisa lihat Tuhan Yesus dia tidak ada gaji sama sekali. Ya kan? Jadi tidak bisa diukur secara materi. Dia tidak memiliki apa-apa, bahkan selama hidup di dunia, dia bilang bantal pun yang nggak punya, rumah pun yang nggak punya, saudara. Jadi kita bisa lihat bagaimana Yesus hidup sangat sederhana begitu dalam dunia ini. Ya, tapi dia tetap pribadi yang sangat content, pribadi yang sangat puas gitu. Jadi kalau kita mau jadikan teladan kita yang sempurna,
dalam hal contentment ya Tuhan Yesus. Ya kan, dialah yang paling content. Dia tidak menikah, content. Ya kan, dan dia tidak punya rumah, dia content. Nggak punya kendaraan, nggak punya kuda, nggak punya kalau nggak salah keledai pun dia pinjam orang, ya kan dia content hidupnya. Dia sangat content. Kelihatan dia tidak pernah mengeluh, tidak bersungut-sungut, ya kan. Dia selalu bersyukur pada Bapa, memperlihatkan hidup yang sangat content di dalam Tuhan Yesus. Jadi dia teladan kita. Jadi kita tidak mengukur kepuasan akan materi, kepuasan akan pencapaian dalam pekerjaan. Pencapaian maksud saya target-target yang kita capai ya, kecuali itu memang kehendak Tuhan yang kita bisa lakukan, yang Tuhan tugaskan pada kita bisa lakukan. Kalau kita bisa lakukan itu, tapi kadang-kadang kan kita nggak bisa 100% tahu ya, karena kita harus cari kehendak Tuhan, kadang-kadang meraba-raba ya kan, kadang-kadang try error, ya, tapi dari situ kita akhirnya bisa. Tapi kita bisa mensyukuri kalau ternyata Tuhan berkati, Tuhan sertai, apa yang kita kerjakan menjadi berkat buat orang lain, kita sangat mensyukuri. Saya rasa itu ukuran-ukuran utama kita ya dalam hal contentment di dalam pelayanan ataupun pekerjaan sebagai profesional. Iya, saya rasa itu gitu. Ya, waktu kita tinggal 3 menit lagi, Pak Kadis, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak. Mohon ditampilkan pertanyaan terakhir Bang Atur. Berikutnya pertanyaan dari Kak Pratiwi. Bagaimana mengaitkan antara contentment dengan keinginan atau usaha untuk terus mau belajar dan mengembangkan diri terus-menerus dalam memenuhi panggilan Tuhan atau mengelola dengan maksimal talenta yang Tuhan sudah percayakan? Cara praktis membedakan ambisi kudus dan ambisi tidak kudus. Contoh, kenaikan pangkat. Apakah mungkin sikap contentment membuat orang bersikap boros atau royal dalam memberi? Iya, ya, yang kedua sih, sikap content buat kita boros royal dalam memberi itu sangat subjektif ya, tergantung dari kondisi keadaan. Kadang-kadang kalau terus-menerus sih salah ya, kalau terus-menerus menurut saya sih enggak. Sikap contentment tidak berarti kita, karena sikap contentment tidak berarti kita kehilangan hikmat, tidak berarti kita kehilangan kebijakan. Tetap kita harus bijak, tetap kita harus lihat pemberian kita ini positif nggak, mendidik nggak, baik nggak, misalnya gitu. Atau malah merusak. Kalau kita memberi merusak, maka kita nggak mau memberi seperti itu. Jadi kita tetap perlu bijak ya. Jadi contentment tetap harus bijak. Makin konten kita harusnya makin bijak. Tadi yang prayer of serenity, jadi grant us wisdom to know the difference. Kita perlu hikmat untuk tahu ini boros, royal, atau ini tidak, misalnya kayak gitu-gitu. Kita perlu hikmat ya. Yang pertanyaan pertama, bagaimana mengaitkan antara contentment dan keinginan usaha kerja keras? Saya rasa saya sudah bahas tadi, bahwa itu sangat berkaitan, jadi tidak berarti orang yang content, dia tidak punya desire untuk something. Dia tetap punya keinginan, dia tetap punya kerinduan. Dia tetap ingin mengembangkan diri terus-menerus. Dia tetap, kalau kita content tidak berarti kita nggak mau sekolah lagi. Tentu kalau ada kesempatan kita akan sekolah lagi. Bahkan kita plan bahwa kalau Tuhan izinkan, kita akan sekolah lagi. Tapi kita lebih utamakan bukan ujungnya, bukan langsung menginginkan apa yang misalnya kita inginkan sekolahnya. Ya, kalau waktu saya mau sekolah, saya nggak langsung inginkan sekolahnya, tapi saya langsung belajar bahasa Inggris misalnya. Jadi waktu saya belajar bahasa Inggris terus, akhirnya saya bisa ambil TOEFL, akhirnya saya bisa dapat beasiswa, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi saya harus siapkan diri siap untuk nanti pintu-pintu terbuka nggak gitu. Tapi kalau pintu nggak terbuka, aku tak bersyukur kok, ya kan. Misal seperti saya sekarang, ya kan. Tentu saya punya kerinduan. Misalnya, memang dulu saya pikir, kayaknya kalau di perkantas S2 aja cukup lah, ngapain sih S3. Toh saya nggak jadi pengajar, misalnya di sekolah teologi. Kalau saya pengajar di universitas, sekolah teologi, saya butuh S3. Tapi kalau cuma di perkantas, saya rasa S2 sudah cukup. Jadi saya content gitu. Tapi tentu kalau ada kesempatan untuk akhirnya bisa S3, saya juga akan syukuri hal itu gitu ya. Sama dengan kenaikan pangkat. Saya nggak akhirnya jadikan target utama tuh kenaikan pangkatnya, bukan. Tapi saya akan kerja dengan sebaik mungkin, saya akan meningkatkan kualitas saya
keterampilan saya, kompetensi saya tingkatkan diri saya, kapasitas saya, ya kan, saya tingkatkan semua itu, ya kan, sehingga saya layak kalau ada kesempatan untuk diberi kepercayaan untuk naik pangkat begitu. Sebab kalau saya targetkan pangkat, saya doakan pangkat, tapi saya nggak mikirkan pengembangan diri saya, itu nggak sejalan gitu ya kan. Jadi kembali lagi kenaikan pangkat ataupun kesempatan studi itu by product. By product itu adalah hasil dari kerja keras kita, hasil karena kita belajar, hasil kita mengembangkan diri kita, mengembang karakter kita, kepemimpinan kita, kompetensi kerja kita, hasilnya. Dari hasil itu by product, maka kita dipercayakan pangkat yang naik. Kita percayaan untuk dapat beasiswa untuk sekolah lagi. Jadi itu sih yang lebih saya ajak teman-teman pikirkan, gumulkan. Sebab kalau kita fokus ke pangkat, waktu pangkat nggak dapat, kita mungkin resentment. Kita marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku nggak dapat pangkat? Dan seterusnya misalnya. Itu ya. Jadi sama juga kalau misalnya saya dibukakan Tuhan untuk menikah, saya akan berpikir bagaimana. Saya nggak akan mendoakan untuk nikahnya. Saya nggak akan mendoakan siapa orangnya. Tapi saya akan memikirkan bagaimana diri saya. Apakah saya siap untuk menikah? Apa yang harus berubah dalam diri saya? Karakter apa yang saya harus berubah supaya saya siap kalau nanti Tuhan kasih percaya untuk menikah, saya siap untuk menjadi seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik, dan seterusnya. Jadi, lihat prosesnya, lihat pembentukan, bukan endingnya. Ending tentu perlu, tapi bukan endingnya yang saya ambisikan, yang saya utamakan. Kadang-kadang kalau kita lihat ending, sering-sering itu karena ambisi kita. Karena mungkin motivasi kita sama. Misalnya kita ingin membanggakan diri kita karena punya pangkat yang tinggi, jadi manajer, jadi direktur, ya kan, kita mau banggakan diri kita karena punya PhD misalnya, itu motivasi udah salah. Ya kan, mungkin karena kita orangnya kurang self confidence, ya, kurang punya identitas diri yang baik, ya kan, sehingga akhirnya kita ambil S3 supaya lebih hebat dan seterusnya. Jadi itu udah salah, itu ya kan. Jadi itu harusnya tidak menjadi motivasi kita. Saya rasa itu. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi berkat. Terima kasih Pak Tadius untuk sesi tanya jawabnya yang menolong kami untuk melihat lebih dalam lagi soal tema ini. Kita akan masuk ke dalam pengumuman. Teman-teman harap bersabar sebentar. Akan ada sedikit pengumuman. Kak Cindy mohon ditampilkan slide pengumumannya. Ya, slide selanjutnya. Ya, saudara-saudara, salah satu ciri khas Win Webinar, kami rindu untuk saudara-saudara bertumbuh lebih dalam. Tentu webinar seperti ini baik, tapi jika saudara-saudara membutuhkan buku-buku yang sesuai dengan tema hari ini, kami merekomendasikan buku-buku berikut ini. Ada Making All Things New, An Invitation to the Spiritual Life dari Henry Nouwen, kemudian The Divine Conspiracy dari Dallas Willard, dan Margin dari Richard Swenson, mengenai memulihkan kehidupan yang kelebihan beban. Ya, berikutnya, untuk yang belum follow Instagram dan YouTube Win, saudara-saudara bisa follow di @workwin dan YouTube channel Workplace Institute of Nusantara. Berikutnya, ya saudara-saudara, harap dicatat, webinar Win untuk Selasa depan tidak ada, jadi kita akan rehat dulu 1 minggu, tetapi kita akan bertemu lagi dalam webinar selanjutnya, dengan tema yang tentunya baik dan relevan. Kami sangat menjaga agar tema-tema Win webinar kami selalu relevan bagi kehidupan profesional Kristen. Webinar selanjutnya akan diadakan pada hari Selasa, 2 minggu lagi, tanggal 23 Juni 2020, dengan tema Calling Revisited, Rethinking God's Purpose for Your Life, dengan pembicara Pak Yosafat Wiguna. Tema panggilan dan tujuan hidup adalah tema yang baik untuk terus-menerus kita gumulkan secara serius di hadapan Tuhan. Maka kami sangat rindu saudara dapat mengikuti webinar ini. Ya, sekian pengumuman untuk malam ini. Saat ini saya minta dengan kasih kepada peserta Sondang Wandita, kepada Sondang untuk memberikan apresiasi kepada pelayanan Pak Tadius sebagai pembicara malam hari ini. Waktu saya berikan kepada Sondang Wandita. Terima kasih Kak Egy.
Shalom Abang Kakak dan teman-teman semuanya. Terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Pak Tadius atas 2 sesi webinar yang sangat berharga secara khusus untuk saya pribadi. Gimana di webinar yang pertama kemarin itu diingatkan kembali, Pak Tadius mengingatkan kita untuk bagaimana di tengah kondisi pandemi ini tuh jiwa kita nggak restless gitu, bahkan di tengah kondisi WFH dan nanti mungkin new normal, kita boleh tetap punya waktu untuk berhenti gitu, bahkan beristirahat untuk datang kepada Yesus gitu. Karena diingetin kembali kalau rested soul bukan kemampuan kita tapi merupakan pekerjaan dan anugerah Allah gitu. Dan prayer of examen yang diberitahukan, diinformasikan oleh Pak Tadius di webinar sebelumnya itu menolong saya, mungkin menolong kami juga secara khusus untuk bagaimana kami boleh terus ingat kepada Tuhan gitu, di tengah kondisi ini. Dan webinar pada hari ini tentang contentment itu diingatkan kembali itu kepada kita alumni bagaimana bahwa contentment itu adalah kunci dari kepuasan hidup kita gitu. Kita mampu merasa senang, kita mampu merasa puas terhadap apa yang kita miliki pada saat ini. Contentment juga menolong kita boleh hidup sederhana dan nggak cepat puas terhadap apa yang dunia tawarkan gitu. Bahkan boleh selalu merindukan Tuhan yang merupakan satu-satunya yang mampu memuaskan jiwa kita gitu. Mungkin dalam kondisi krisis saat ini kita terkadang sulit merasa puas gitu. Puas terhadap kondisi yang ditimbulkan dari pandemi ini, baik dari sisi pekerjaan maupun kehidupan kita gitu. Bahkan ketika mungkin ada banyak waktu kita untuk melihat sosial media, melihat kehidupan orang lain, kita mungkin ada perasaan bahwa bagaimana kehidupan kehidupan orang lain itu lebih baik ataupun lebih indah daripada kehidupan yang kita jalani saat ini. Tapi Pak Tadius mengingatkan saya secara khusus pribadi untuk kembali berhenti membandingkan diri dengan orang lain gitu, karena contentment itu tidak didapatkan dari luar tapi dari diri kita. Kita mampu merasa puas karena hati dan jiwa kita juga merasa puas terhadap Tuhan gitu, dan akhirnya contentment juga akan membawa kita ke dalam inner peace. Itu saja Kak Egy. Terima kasih banyak Pak Tadius. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih juga Sondang. Saat ini saya menyerahkan waktu kepada Pak Tadius untuk menutup acara ini di dalam doa. Silakan Pak Tadius. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk cara webinar ini, walaupun waktunya cukup singkat, namun kami berharap Tuhan Roh-Mu akan bekerja secara khusus untuk setiap kami, sehingga apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi boleh berbicara lebih dalam dan bahkan terus-menerus di dalam pikiran hati kami, sehingga kami benar-benar menemukan Engkau dan juga mengalami Engkau di dalam hidup kami, terutama dalam masa-masa pandemi ini. Biarlah Tuhan kehadiran-Mu, pekerjaan-Mu, boleh terus kami rasakan damai sejahtera-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu boleh kami terus alami, dan bahkan pada malam ini kami bisa belajar tentang contentment, dan kami juga bisa mengalami bagaimana jiwa kami di dalam Engkau begitu content, begitu puas, begitu bahagia, begitu sukacita, sekalipun Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini, sekalipun kami masa-masa yang juga ke depan mungkin ada krisis yang kami akan hadapi, tapi kami bersyukur karena kami bisa menyerahkan kontrol kami akan dunia ini, yang jelas kami juga tidak mampu mengontrol, karena siapalah kami Tuhan, hanya Engkaulah yang bisa mengontrol dunia ini, mengontrol pandemi ini, dan juga mengontrol ekonomi kami, mengontrol pekerjaan kami ke depan. Kepadamu lah kami berseru, kepadamu lah kami juga berserah. Tuhan, kami menyerahkan semua rekan-rekan kami, baik alumni, juga profesional maupun staf. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dan juga penyertaan Tuhan yang baik. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih kepada Pak Tadius.
Saudara-saudara, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran di webinar WIN malam hari ini. Jangan lupa, sebelum live, tolong isi form evaluasi agar kami dapat memperbaiki pelayanan kami selanjutnya. Sampai jumpa di webinar 2 minggu lagi dengan tema Calling Revisited, Rethinking God's Purpose for Your Life. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Tuhan berkati. Thank you, Egy. Thank you semua teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.